Kaigat ulang coba-coba. Ya teman-teman, banyak yang nanya kepada aku nih di Instagram, Bang, kenapa nggak membuat analisis taktik menggunakan grafis, menggunakan animasi seperti biasanya? Nah, di sini aku jawab bahwa analisis taktik menggunakan grafis animasi seperti biasa yang teman-teman saksikan mungkin itu akan kita lakukan kalau misalnya tim yang kita lakukan analisis atau Barcelona contohnya ada perubahan-perubahan taktikal yang signifikan. Namun kalau misalnya perubahan-perubahan taktiknya nggak terlalu banyak, bahkan sama taktiknya, ya itu kemungkinan kecil tidak kita lakukan analisis taktik menggunakan grafis ataupun animasi-animasi teman-teman. Tetapi tidak mengurangkan esensi dengan video seperti ini juga. Oke, kita akan bahas pertandingan Deportivo Alavés ketika menghadapi Barcelona di dalam lanjutan Liga Spanyol. Seperti yang kita ketahui, Barcelona menang tipis 0-1 teman-teman. Gol dicetak oleh Frenkie de Jong. Kalau kita lihat formasi yang digunakan oleh Deportivo Alavés, kalau bersumber dari Live Score menggunakan pola 4-5-1, namun beberapa penyedia statistik teman-teman ada yang menyebutkan 4-2-3-1, ada 4-5-1. Itu bisa menjadi tolak ukur kita, gambaran kita bagaimana sih pertahanan, bagaimana sih permainan dari Deportivo Alavés ini. Ya, pada pertandingan kali ini Deportivo Alavés lebih menunggu di zona permainan mereka sendiri. Mereka akan reaktif, mereka akan bereaksi ketika bola itu akan masuk di permainan Alavés itu sendiri. Nah, jadi kalau misalnya bola itu masih di jantung permainan Barcelona, 1-2 sentuhan passing dilakukan oleh FC Barcelona, itu jarang dilakukan pressing yang signifikan oleh pemain-pemain dari Alavés. Lebih mau mereka menunggu di zona permainan mereka, kemudian masuk pemain Barcelona langsung dilakukan penekanan ataupun gangguan-gangguan sehingga pemain-pemain Barcelona kesulitan untuk menembus permainan dari Alavés itu sendiri. Sampai situ clear ya teman-teman. Jadi istilahnya itu, sederhananya itu, Alavés permainannya menunggu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari data Understat teman-teman, bahwa di babak pertama Alavés teman-teman, menit 1 sampai 43 menit pertandingan tidak ada menghasilkan peluang yang on target yang signifikan kepada Barcelona. Nah, jadi di babak kedua kalau kita lihat data juga baru nih, Alavés secara perlahan-lahan meningkatkan agresivitasnya untuk menghasilkan peluang. Itu lumrah juga dilakukan oleh tim-tim ketika menghadapi Barcelona. Babak pertama menunggu, kalau misalnya tim-tim karakteristiknya seperti Alavés ya, babak kedua baru perlahan-lahan dia gas. Nah, masalahnya di babak pertama juga Barcelona teman-teman, kalau kita saksikan lambat sekali untuk mengalirkan bola. Slow build up, lambat kali dari posisi Pique ataupun Araujo, 1-2 sentuhan ke Alba sektor kiri ataupun sektor kanan, lambat sekali untuk mengalirkan bola. Sehingga apa yang terjadi? Ya, pemain Alavés sangat nyaman, sangat suka melihat tempo, ritme yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Barcelona. Ini jujur aja teman-teman ya, ini salah satu pertandingan yang aku nonton, bagiku ya, nggak tahu bagi kalian, coba kalian komen di bawah. Bagi aku ini merupakan permainan dari Barca yang bikin ngantuk, yang boring teman-teman, yang membosankan. Pertama, tempo nggak ada, kemudian lambat sirkulasi bola, kemudian pemain-pemain dari Barcelona yang parahnya yang ketiga teman-teman, ketika mereka menguasai bola di daerah permainan mereka oke, tapi udah masuk nih passing ke middle third ataupun final third, passing amburadul, kurang pas teman-teman. Kemudian yang kedua, kontrol pemain dari Barcelona tidak ideal. Dan yang ketiga teman-teman, ball retention, penahanan bola yang dilakukan, yang dimiliki oleh pemain-pemain FC Barcelona. Misal dari bawah Araujo, Pique memberikan bola ke lini tengah ataupun lini depan, diberi bola, ditekan oleh pemain Alavés, hilang bola tersebut ataupun pelanggaran ataupun nggak sempurna kontrolnya. Rutin sekali hal itu kita saksikan. Nah, pertanyaannya, kenapa hal ini terjadi di FC Barcelona? Kadang pertandingan A bagus, kadang pertandingan B so-so, kadang pertandingan C malah buruk kali tapi menang. Ya, karena inkonsistensi. Karena konsistensi yang dimiliki oleh FC Barcelona itu nggak ada, sehingga menimbulkan inkonsistensi seperti yang aku sampaikan tadi. Efeknya seperti ini. Penyebabnya apa? Faktor-faktornya apa? Banyak faktornya teman-teman. Pertama, pemain-pemain veteran, pemain-pemain senior dari FC Barcelona yang jujur suka tidak suka memang
mereka akan sangat sulit menjaga ritme tempo dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya agar permainan mereka itu konsisten. Karena apa? Banyak sekali teman-teman, karena faktor fisik, mungkin karena faktor usia juga bisa kita sebut demikian teman-teman, itu suka tidak suka. Dan Xavi juga tidak bisa banyak memilih pemain karena memang itulah apa adanya pemain-pemain FC Barcelona. Kemudian pemain-pemain dari mudanya pemain Barcelona teman-teman, Ferran Torres, Gavi, Nico, Abde, Samad dan lain sebagainya pasti naik turun. Nah, aku nggak ngerti juga nih beberapa pendukung-pendukung FC Barcelona yang melihat permainan Pedri. Kita bahas Pedri teman-teman. Nah, banyak tuh yang komen yang nyebut Pedri jelek lah, inilah pertandingan ini, pertandingan ketika menghadapi Alaves ya teman-teman, nggak cocok. Banyak yang bilang kemarin itu Ballon d'Or bakalan bisa dia menangi, ternyata mainnya gini. Aduh, bung, ingat Pedri itu masih muda, inkonsistensi pasti akan dialami oleh Pedri teman-teman. Sama seperti Gavi, kadang satu pertandingan bagus, pertandingan lainnya underperform. Sama seperti Nico Gonzalez, kemarin diagung-agungkan. Kembali apa yang terjadi kepada Nico Gonzalez, ya underperform ataupun bahkan banyak hujatan-hujatan. Bahkan Abde Samad teman-teman, ini Abde Samad ini menurut aku salah satu pemain pada pertandingan kali ini cukup bagus ya, satu lawan satunya, tapi memang berhasil dibendung dan keegoisannya tidak mampu membuat Barcelona bermain secara kolektivitas, secara grup ataupun sistem teman-teman. Dan keputusan-keputusan yang dimiliki oleh Abde Samad, apakah itu nggak normal? Apakah bisa kita justifikasi Abde Samad ini pemain katrok dan lain sebagainya? Enggak, karena dia masih muda dan lain sebagainya. Dan paling penting teman-teman, perhatikan, cobalah nonton replay pertandingan Barca menghadapi Alaves. Abde Samad kuasai bola sektor kanan misalnya, winger kanan teman-teman. Perhatikan, pemain-pemain Barcelona lini tengah ataupun fullback kanan Barcelona teman-teman supporting kepada Abde Samad tersebut jaraknya jauh sekali. Jadi apa yang dilakukan Abde Samad, mau tidak mau melakukan duel 1 lawan 1. Ya, efeknya apa? Walaupun bisa dibendung ataupun tidak optimal, itulah keputusan yang bisa dilakukan oleh Abde Samad oleh karena pemain-pemain Barcelona lambat untuk melakukan pergerakan untuk merapat. Nah, jadi permainan kombinasi play asosiatif itu teman-teman bisa dilakukan kalau misalnya pemain satu dengan pemain lainnya rapat, pemain segitiga, permainan tiki-taka, whatever apapun itu bisa dilakukan kalau misalnya rapat jarak antar satu pemain dengan pemain lainnya. Sedangkan Abde Samad teman-teman jaraknya begitu jauh. Nah, inilah dia dipindahkan, diroker oleh Xavi Hernandez, di switch teman-teman. Abde Samad ke sektor Ferran Torres ke sektor Abde Samad. Nah, jadi perpindahan terjadi teman-teman. Jadinya Abde Samad duet sama Jordi Alba di sektor kanan, Ferran Torres duel dengan Des. Hal ini salah satunya teman-teman untuk meminimalisir jauhnya posisi Abde Samad dengan pemain-pemain Barcelona kalau misalnya di sektor kanan, karena minimnya supporting dari gelandang Barca dan fullback kanan Barca. Nah, dengan Abde Samad digeser ke sektor kiri, diharapkan Alba yang sering melakukan overlap. Nah, jarak pemain itu bakalan sering rapat satu pemain dengan pemain lainnya. Hal itu teman-teman cukup menarik ya yang dilakukan oleh Xavi Hernandez. Walaupun banyak ya pro kontra terjadi teman-teman dari keputusan Xavi men-switch Abde Samad ke posisi Ferran ke posisi Abde Samad, karena duet antara Ferran sama Alba ini sudah sebenarnya sudah mantap teman-teman. Kenapa? Karena mereka mengandalkan movement of the ball, pergerakan tanpa bola. Sedangkan posisi kanan Abde Samad sama Des itu lebih mengandalkan skill individu. Nah, jadi itu sih banyak perdebatan. Ini memang selera subjektif daripada masing-masing kita memandang. Nah, Xavi melihat demikian teman-teman. Nah, kalau kita berkaca teman-teman pada pertandingan kali ini, apakah Xavi salah, apakah Xavi jelek, apakah Xavi nggak bagus di Barcelona? Ya menurut aku belum bisa kita katakan demikian. Apakah pemain senior salah dan lain sebagainya? Belum bisa aku katakan ini salah Xavi, andil Xavi
teman-teman. Kenapa? Nggak mungkin sekelas Xavi Hernandez yang seorang legenda FC Barcelona, kemudian ini merupakan karir pertamanya kepelatihan di Eropa, kemudian dia melatih tim kecintaannya, tim kesayangannya Barcelona, membuat kondisi Barcelona semakin hancur ataupun membuat formasi taktikal yang buruk bagi FC Barcelona. Karena kan kalau kita berkaca teman-teman, banyak nih yang mengatakan Xavi kenapa memasang Busquets terus-menerus ataupun beberapa pemain-pemain lainnya, pemain-pemain senior Gerard Pique dan lain sebagainya. Ya memang karena itulah yang dimiliki Xavi pada saat ini. Kalau misalnya ada pilihan Xavi, yakin aku beberapa pemain-pemain senior, pemain-pemain yang udah bisa kita sebut levelnya tidak bisa koheren, tidak bisa secara konsisten bermain di level yang sama, harus perlu rotasi, bukan berarti mengganti 100% ya teman-teman. Contohnya Busquets ini beberapa momen bagus, namun kalau misalnya secara koheren, secara konsisten kita mainkan tanpa ada rotasi, bakalan kesulitan bagi Busquets untuk menjaga ritme, untuk menjaga kebugarannya. Nah, oleh karena itu sulit bagi Xavi untuk mengganti pemain-pemain yang ada, karena kebutuhan FC Barcelona ataupun yang ada di Barcelona, pemain-pemainnya ala kadarnya aja dalam tanda petik ya teman-teman. Demikian ya. Nah, kemudian terasa sekali sih ketika Dembele pada pertandingan kali ini nggak ada. Nah, jadi permainan Barcelona itu tidak ada pelari, kemudian nggak ada yang secara di atas kertas menang duel satu lawan satu teman-teman. Karena kalau kita lihat 1 lawan 1 Barcelona juga lambat, pelari juga pemain Barcelona cukup minimal teman-teman. Jadi improvisasi apa yang diinginkan oleh Xavi Barcelona jadinya minor. Ini sih beberapa hal ya, efek ketidakadaan Dembele itu sendiri. Nah, kemudian ada salah satu hal yang cukup menarik sih teman-teman, aku lihat ya dari dari Xavi Hernandez ketika usai pertandingan ini, bahwa dia menyebutkan matahari terbit gitulah ya, matahari sudah terbit, jadi kehidupan itu ada. Ini menurut aku semakin, walaupun menurut aku kata-kata ini lebay, tapi berkonotasi bahwa Xavi yakin dengan kondisi dari pemain-pemain FC Barcelona yang ada. Nah, jadi perspektif supporter, fans kadang berbeda dengan perspektif manajer. Itu aja teman-teman. Nah, coba kalian ambil esensi pelatih, kalian ambil dari D, C, B, A, Pro, AFC dan lain sebagainya. Pasti perspektif pelatih berbeda dengan perspektif fans teman-teman. Berarti bukan berarti kita nggak boleh mengkritik, tapi kadang pemikiran pelatih itu berbeda ya, out of the box, berbeda teman-teman dari pandangan kita. Ini kok bisa gini, ini kok bisa gitu, kenapa pelatih terus memainkan ini. Jadi ya kita lihat aja seperti yang aku sampaikan terus-menerus, lihat aja Barcelona, nikmati aja, ini masih masa proses. Aku nggak ngerti juga ya fans yang mengatakan Barcelona jelek, ini itu. Apa dia nggak sadar ya Barcelona sedang dalam proses? Itu kayaknya pendukung oknum anggota Exco PSSI yang tidak percaya proses, dalam tanda petik. Ya, sampai sini aja videonya. Tetap percaya proses dengan progres. Bye.